Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menyampaikan implementasi promosi kesehatan. Salah satunya adalah pelaksanaan atau implementasi pendidikan kesehatan atau penyuluhan kesehatan pada mata ajar promosi kesehatan yang bisa diaplikasikan kepada keperawatan keluarga, komunitas, dan tujuan dari kegiatan ini adalah mahasiswa mampu melakukan praktek pendidikan kesehatan atau penyuluhan kesehatan kepada baik individu, keluarga, kelompok khusus, dan masyarakat secara baik dan benar. Adapun tahap pelaksanaan pendidikan kesehatan atau penyuluhan kesehatan, yaitu persiapan pertama, 1. Kesiapan petugas atau perawat. Kenapa itu dilakukan? Karena ketika akan melakukan penyuluhan atau pendidikan kesehatan, aspek kesiapan petugas perawat itu penting, sehingga dalam rangka menghindari hambatan ketika di dalam proses pendidikan kesehatan. Contohnya, kesiapan petugas perawat itu adalah kesiapan dari segi mental dan fisik. Karena itu penting sehingga bisa mempengaruhi jalannya penyuluhan kesehatan. Misalnya kita dalam posisi marah, posisi bad mood, dan lain sebagainya, sehingga pelaksanaan penyuluhan itu tidak bisa berjalan dengan lancar. Kesiapan yang lain adalah kesiapan menyiapkan hal-hal yang dibutuhkan di dalam pendidikan kesehatan, yaitu klien, keluarga, ataupun kelompok khusus dan masyarakat itu perlu disiapkan. Kliennya siapa, dengan kasus apa, itu penting ketika kita akan melaksanakan pendidikan kesehatan, sehingga kita dalam melakukan pendidikan kesehatan sesuai ataupun tepat dengan sasaran pada waktu kita akan melaksanakan pendidikan kesehatan. Yang kedua, ketika klien sudah disiapkan, yaitu tempat. Apakah tempatnya di rumah, sasaran klien individu ataupun keluarga? Apakah tempatnya di masyarakat, misalnya di masjid, di tempat-tempat yang bisa menampung orang banyak, agar kita bisa menyesuaikan kondisi jumlah sasaran yang hadir pada saat pendidikan kesehatan. Yang selanjutnya adalah waktu. Waktu, kenapa ini penting? Karena ketika kita akan melaksanakan pendidikan kesehatan, kita harus mengetahui atau menyesuaikan keadaan waktu dari klien ataupun sasaran. Misalnya kalau klien di pagi hari, kita bisa menyesuaikan. Kalau dia bekerja datangnya siang hari atau sore hari, kita bisa menyesuaikan. Ataupun sama di masyarakat. Misalnya di masyarakat banyaknya petani, adanya di sore hari, kita bisa menyesuaikan. Ini penting karena ketika kita tidak menyesuaikan waktu, maka jumlah sasaran yang kita inginkan tidak akan sesuai ataupun tidak mungkin
bisa mengikuti ataupun hadir. Yang selanjutnya adalah alat dan bahan yang diperlukan ketika kita akan melakukan penyuluhan. Seperti ketika kita akan melakukan penyuluhan ataupun pendidikan kesehatan yang menggunakan alat dan bahan, serta media belajar. Ini sangat penting karena penggunaan alat atau media belajar itu akan mempengaruhi tingkat kemampuan memahami tujuan dari pendidikan kesehatan. Jadi ini penting. Alat bahan bisa disesuaikan dengan kondisi klien kita, baik individu, keluarga, kelompok, ataupun masyarakat. Media belajar ada leaflet, brosur, poster. Ini disesuaikan ketika kalau klien kita individu cukup dengan leaflet ya, atau brosur. Dengan keluarga bisa dengan poster atau lain sebagainya. Tetapi kalau dengan jumlah sasaran yang banyak, ini memerlukan media yang cukup besar ya, yang bisa dilihat, didengar ya, oleh sasaran yang cukup besar, yaitu masyarakat. Yang selanjutnya adalah materi dan rencana pembelajaran. Apa itu bentuknya? Yaitu rencana pembelajaran atau dulu dikenal dengan SAP, Satuan Acara Pembelajaran, disertai dengan materi yang akan kita sampaikan kepada klien kita. Itu hal-hal yang harus disiapkan ketika Anda akan melakukan praktek pelaksanaan pendidikan dan penyuluhan kesehatan. Kita lanjut. Tahapan pelaksanaan yang lainnya adalah ada fase orientasi. Fase orientasi ini perlu diperhatikan oleh kita pada saat sebelum melaksanakan penyuluhan. Yang pertama adalah perkenalan dan memberikan salam. Contohnya, saya akan coba praktekkan. Misalnya, kliennya adalah seorang laki-laki berusia 50 tahun. Saya akan praktekkan. Assalamualaikum Bapak, perkenalkan, nama saya Iwan Permana. Nah, itu cara perkenalan ya. Jadi memberikan salam, lalu memperkenalkan nama Anda, lalu menanyakan kembali nama pasien. Saya ulangi praktiknya. Assalamualaikum, selamat pagi, selamat siang, ataupun selamat sore. Perkenalkan, nama saya Iwan Permana. Saya dari Stikes Sukabumi. Lalu kita akan menjelaskan tujuan. Tujuan dari pelaksanaan hari ini, kehadiran saya hari ini adalah saya akan memberikan penyuluhan tentang apa? Silakan sampaikan kepada Anda. Kalau ada prakteknya, sampaikan. Ya, misalnya ada kegiatan contoh praktek membuat oralit, praktek membuat hal-hal yang memang harus dipraktekkan dan disampaikan kepada klien. Setelah menyampaikan tujuan, kita menyampaikan kontrak waktu. Bapak ataupun Ibu, kira-kira waktu yang saya akan berikan adalah selama 1 jam. Kira-kira Bapak setuju? Atau berapa lama kita sampaikan, tetapi kita harus punya standar, karena
penyuluhan kita akan disampaikan sesuai dengan waktu yang kita butuhkan. Lalu sampaikan tempatnya, mau di sini atau mau di mana gitu ya. Dan saat itu juga kita menggali perasaan klien saat itu. Ya, misalnya, Bapak, Ibu, bagaimana perasaan hari ini? Apakah semalam atau kemarin ada keluhan? Atau sekarang keluhannya membaik ataupun tidak? Ya, itu bisa ditanyakan oleh kita. Jadi, saya coba praktekkan dari awal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Iwan Permana. Saya dari Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Sukabumi. Sebelumnya saya ingin tanya dulu, Ibu namanya siapa atau Bapak namanya siapa? Kalau itu sasarannya individu. Tujuan hari ini kedatangan saya akan menyampaikan sekaligus mempraktekkan cara membuat oralit. Adapun waktu yang akan saya laksanakan hari ini kurang lebih selama setengah jam. Kira-kira Ibu siap untuk mengikuti kegiatan ini? Adapun tempat bisa di sini. Jikalau ada tempat berubah, silakan Ibu Bapak. Bagaimana perasaan hari ini Ibu Bapak sekalian? Nah, itu kita coba contoh sederhana fase orientasi. Kita lanjut ke fase kerja. Fase kerja yang harus diperhatikan adalah melakukan apersepsi dengan menarik perhatian klien, keluarga, masyarakat sesuai dengan tujuan materi Penkes. Contohnya begini, apersepsi. Setelah tadi tahap fase orientasi sudah dilaksanakan, baru kita masuk ke tahap bekerja. Oke, Ibu Bapak sekalian, tadi saya sudah memperkenalkan nama, tujuan, kita sudah kontrak waktu, dan menggali perasaan. Tampaknya Ibu Bapak sangat senang dengan kehadiran kami. Sebelumnya saya akan tanya dulu, Ibu Bapak ada yang tahu apa itu penyakit hipertensi? Nah, itu contoh ya, contoh kalimat apersepsi. Pentingnya apersepsi adalah satu, untuk mengetahui kemampuan klien atau sasaran kita sudah sejauh mana memahami tentang topik yang akan kita sampaikan. Jikalau misalnya sasarannya belum mengetahui, maka kita akan secara bertahap ataupun secara jelas kita akan menyampaikan karena mereka tidak paham. Tapi ketika kita tanyakan mereka sudah memahami, ini memudahkan kita untuk menjelaskan. Itu ya tujuan apersepsi. Tujuan yang kedua, apersepsi ini ketika kita lupa, ketika kita blocking, ketika kita demam panggung, misalnya ketika kita akan penyuluhan pada saat fase kerja, ketika hal tersebut terjadi, ini penting apersepsi. Jadi kita tanyakan, Ibu Bapak, apakah Ibu Bapak tahu tentang hipertensi? Nah, itu membantu kita ketika lupa si penyuluh itu. Jadi kita lemparkan ke masyarakat dalam rangka jika ada masyarakat yang memahami, membantu kita untuk mengingatkan kembali. Tapi tanda kutip, tidak semua penyuluh itu lupa. Itu hanya strategi aja ketika melakukan apersepsi. Lakukan kontak mata dan arah pandangan dengan baik. Jadi kalau sasarannya individu, kita bisa berhadapan atau di samping dengan jarak yang baik, kurang lebih 1 meter atau 1 kepal tangan. Kalau
sasarannya banyak, kita harus menyeimbangkan ke kiri, ke kanan, ke arah yang audien kita. Itu penting. Jangan sampai kontak mata kita dominan kepada area-area tertentu gitu. Yaitu juga menghambat proses komunikasi. Kontak mata tujuannya adalah kesiapan kita untuk berkomunikasi. Ekspresi muka dan gerak tubuh dilakukan secara bervariasi. Gestur atau bahasa tubuh ini penting. Ketika kita berlebihan dalam menggunakan bahasa gerak tubuh, itu juga kurang baik. Ya. Ekspresi muka dan gerak tubuh disesuaikan dengan topik apa yang kita sampaikan. Ketika kita menyampaikan ada rasa humoris, ekspresi kita berarti seperti halnya humoris. Gerak tubuh kita juga jangan terlalu banyak gerakan-gerakan tubuh, misalnya gerakan tangan dan lain sebagainya. Ya. Itu dilakukan secara bervariasi. Sampaikan materi pencast diuraikan secara jelas dan sistematis dan disampaikan dengan beberapa contoh pengalaman. Ini membantu untuk attention, menarik perhatian audien. Sistematis di sini jelas, mulai dari misalnya pengertian, kita sampaikan tanda gejala, penyebab, ya, dampak, cara penanganan, cara perawatan. Nah, itulah yang disebut dengan secara jelas dan sistematis. Gunakan bahasa formal. Maka tadi saya lupa kontrak bahasa dari awal, saya lupa tadi di fase persiapan orientasi. Bahasa penting, ya, agar kita memudahkan ketika kita berkomunikasi. Bahasa harus jelas, mudah dimengerti. Kalau kita ingin menyampaikan penyuluhan ini yang general saja, yang umum saja dengan menggunakan bahasa nasional saja. Nah, bisa diselingi dengan rasa humor, ya, dalam rangka supaya mengurangi ketegangan terhadap audien. Intonasi bahasa juga secara bervariasi, ada nada tinggi, rendah, dan lain sebagainya. Itu disesuaikan dengan topik-topiknya. Misalnya kalau tentang dampak, nah itu intonasinya agak tinggi ya, supaya mereka ada rasa memahami gitu ya. Itu contoh saja. Gunakan media pencast diatur dengan tepat sesuai dengan konteks materi pencast. Jadi media ini penting tadi sejak awal, makanya waktu awal disiapkan alat bahan medianya apa. Kalau kita misalnya sampai dengan tujuan kita mempraktekkan, ada alat bahannya, itu disesuaikan dengan materi yang kita sampaikan. Yang selanjutnya, memfasilitasi kesempatan pada klien ataupun keluarga, individu, masyarakat untuk memberikan feedback, tanggapan atas materi dan kejelasan pencast. Misalnya ini contoh, Ibu Bapak sekalian, tadi saya telah menyampaikan beberapa materi. Bila ada yang kurang jelas, maka kami berikan kesempatan. Atau pada waktu sejak awal kita sampaikan, Ibu Bapak sekalian, jikalau ada yang kurang jelas, boleh di perjalanan atau di tengah jalan Ibu mengacungkan tangan Ibu Bapak untuk bertanya. Kalau itu sudah kontrak, ya, itu dalam rangka memfasilitasi kesempatan kepada klien ataupun keluarga. Jadi itu. Jadi ini contoh saja ketika kita akan mempraktekkan. Oke, Ibu Bapak sekalian, tadi saya sudah memperkenalkan diri, menyampaikan tujuan. Saya akan menyampaikan topik tentang hipertensi. Sebelumnya, saya ingin tahu dulu, ada yang tahu Ibu Bapak sekalian apa itu hipertensi? Oke, kalau begitu, kalau pada belum tahu, saya akan menyampaikan hipertensi adalah
penyebabnya adalah, tanda gejala adalah, dan lain sebagainya. Oke, Bapak-Bapak sekalian, jika ada yang bertanya di tengah jalan, boleh Ibu mengacungkan tangan. Atau kita sepakati nanti setelah saya materi habis, Ibu-Bapak sekalian bisa bertanya. Nah, itu contoh pada waktu pelaksanaan kegiatan penyuluhan kesehatan. Oke, jelas? Kita lanjut. Tahapan selanjutnya adalah fase akhir kegiatan atau fase terminasi. Nah, setelah beres kita melakukan penyuluhan, maka kita melakukan evaluasi. Tujuan evaluasi ini untuk mengetahui apakah penyuluhan kita sudah berhasil sesuai dengan tujuan kita ataupun belum. Maka kita harus evaluasi. Evaluasi di sini bisa berbentuk pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan kepada mereka terhadap materi-materi yang sudah disampaikan oleh si pemateri ataupun si penyuluh, baik materi kognitif ataupun ada materi yang sifatnya praktek. Contoh misalnya, Ibu sekalian, tadi saya sudah menyampaikan tentang materi saya, dan tadi sudah saya jawab pertanyaan Ibu-Bapak sekalian. Hari ini saya akan menanyakan kembali penyuluhan yang telah saya sampaikan. Oke, Bapak sekalian, pertanyaannya ada 3. Jika ada yang menjawab, Ibu-Bapak sekalian bisa mengacungkan tangan, dan nanti akan saya berikan suatu hadiah. Nah, ini boleh saja, ya, reward boleh, ya, reward boleh, ya, hadiah boleh. Jikalau kita siap dengan reward tersebut ataupun hadiah berbentuk materi, mangga silakan itu ya. Itu contoh saja. Dan jika dia menjawab dengan benar, reward itu tidak harus berbentuk uang, benda ataupun materi yang lainnya, tapi dengan ucapan, dengan komunikasi kita. Misalnya contoh, oke, Ibu Bapak, saya akan menyampaikan, ada yang tahu apakah itu hipertensi? Nah, lalu si ibu atau si bapak menjawab hipertensi dengan, misalnya menjawab dengan baik ya, dengan benar. Maka kita sampaikan, oke, tadi ibu bapak sudah menjawab dengan baik, benar bahwa pengertian hipertensi yang disampaikan oleh bapak itu penjelasannya dengan jelas dan benar. Nah, itu bentuk reward ya. Nah, kalau mau ditambah hadiah, mangga silakan. Misalnya tadi udah menjawab dengan benar, ini hadiah ataupun reward yang kita berikan sesuai dengan materi apapun jawaban yang disampaikan dengan benar, boleh saja ya. Tujuannya kita sesuaikan dengan tujuan di SAP atau di rencana. Kalau di rencana tujuan kita ada 4, maka kita harus evaluasi 4 tujuannya tersebut. Misalnya di tujuannya ada 1 misalnya menjelaskan atau menyebutkan pengertian, maka itu harus ditanya, coba Ibu Bapak sebutkan pengertiannya. Misalnya di tujuan di SAP yang kedua atau di rencana yang kedua ada menjelaskan tentang penyebab, maka itu harus ditanya juga pada waktu di akhir di terminasi. Ibu Bapak, ada yang tahu apa itu penyebab hipertensi? Itu harus ditanya. Jadi itu langkah-langkah kita melakukan evaluasi. Jadi di rencana pembelajaran atau SAP ataupun satuan pembelajaran, satuan penyuluhan, tujuan khususnya ada 4, maka yang kita evaluasi 4-4-nya itu, karena itu tujuan kita, apakah berhasil ataupun tidak. Nah, keberhasilan tidaknya, misalnya ada 4 tujuan yang bisa dijawab, ya, ataupun tidak bisa dijawab, itu bisa dilakukan rencana tindak lanjut. Misalnya tadi kita sudah evaluasi. Oke, Bapak sekalian, tadi saya sudah tanyakan, cuma ada beberapa yang tidak tahu tentang praktek membuat oralit. Maka besok atau minggu depan kita akan coba jelaskan oleh saya tentang cara praktek
membuat larutan oralit. Nah, jikalau misalnya tujuan tadi tidak tercapai, kalau tercapai nggak apa-apa, selesai, maka kita akan rencana tindak lanjut yang lainnya. Misalnya begini, oke ibu bapak sekalian, tadi saya sudah menyampaikan tentang hipertensi. Semua ibu bapak sekalian setelah ditanya, dievaluasi, ibu bisa menjawab semua. Besok kita akan melakukan penyuluhan seperti ini pada jam yang sama, ya, di tempat yang sama. Topiknya akan tentang gizi pada balita. Nah, itu boleh disampaikan kalau tujuan kita sudah tercapai, tapi kalau belum, maka rencana tindak lanjut ya kita lanjutkan, berarti tujuan kita yang belum. Selanjutnya melakukan kontrak pertemuan berikutnya, waktu, tempat, dan topik. Ya. Nah, ini bisa tadi misalnya ibu tadi sudah bisa menjawab pertanyaan, besok kita akan menyampaikan topik tentang gizi pada balita. Kira-kira ibu waktunya mau seperti ini, sepakati tempatnya di sini dan topiknya tadi kita sampaikan. Itu beberapa hal tahapan pada waktu pelaksanaan PEMKES. Langkah-langkahnya kurang lebihnya seperti itu secara minimal ketika kita akan melakukan penyuluhan ataupun pendidikan kesehatan. Itu mungkin yang saya sampaikan hari ini tentang praktek belajar lapangan mengenai pendidikan, pelaksanaan ataupun implementasi pendidikan kesehatan ataupun penyuluhan kesehatan, bagian dari promosi kesehatan. Selanjutnya adalah tugas Anda, sisa waktu Anda selama PBL. Coba Anda latihan atau lakukan bersama teman Anda atau keluarga sesuai dengan tahapan yang tadi saya sampaikan. Minimal 15 menit sesuai topik, nanti maksimalnya 1 jam. Adapun kasus, pilih salah satu kasus di bawah ini. Ada kasus 1, Anda boleh simak, ya boleh Anda, atau pilih kasus 2, silakan. Jadi pilih salah satu kasus, ya kira-kira menurut Anda ini kasus apa, ya dari kasus pertama atau kasus kedua, lalu lakukan, praktekkan bersama teman Anda atau di lingkungan Anda, di keluarga Anda. Ya, bukti Anda melakukan nanti mohon di grup kelompok, ya, oleh salah satu penanggung jawab di kelompok. Jadi masing-masing teman Anda memberikan dokumentasi berupa foto. Jadi bukan video, foto saja, ya. Foto ketika Anda melakukan penyuluhan. Itu saja yang perlu saya sampaikan. Jadi PBL ini salah satu bagian ketika Anda akan melakukan ujian praktek. Jadi kalau langkah-langkah yang tadi dilakukan oleh Anda, insya Allah dijamin Anda bisa lancar ataupun lulus dalam ujian praktek pendidikan atau penyuluhan kesehatan. Itu saja yang perlu saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.